Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anakku semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kita awali kegiatan pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan kali ini saya akan menyampaikan beberapa esensi untuk persiapan penilaian tengah semester. Yang pertama pendalaman materi kali ini yaitu membahas tentang yang pertama yaitu DNS, yang kedua HTTP, HTTPS, FTP, dan terakhir yaitu gateway. Nah, di sini saya mencoba menggunakan aplikasi namanya Terminal Emulator. Saya buka. Yang pertama yaitu kita akan bahas terlebih dahulu tentang DNS. Nah, DNS itu fungsinya untuk apa? Nah, di sini posisinya bisa kita lihat bahwa komputer saya, kita cek ya, sudah terhubung ke internet apa enggak. Nah, kita cek dengan perintah ping. Misalkan alamat IP public ya, 8888. Oke, enter. Nah, ini sudah connect ke internet. Oke, nah saya akan gunakan jendela baru lagi. Yang pertama saya tutup dulu. Nah, karena sudah kita connect ke internet, tadi ketika kita ping 888, kita cek apakah Google-nya bisa kita ping apa tidak. Oke, ping google.com. Oke, enter. Nah, ternyata Google punya IP 216.239.38.120. Nah, berarti apa itu DNS? DNS itu fungsinya untuk menerjemahkan ya, tadi ya, menerjemahkan IP-nya Google. Ya, jadi kita ngeping bukan IP-nya, tapi kita ngeping nama domainnya. Jadi ketika kita mengunjungi situs, tidak mungkin kita menghafal IP address-nya. Nah, dengan bantuan DNS tersebut, maka IP address yang harusnya kita ingat, maka yang mengingat itu komputer. Nah, komputer yang menerjemahkan siapa pemilik IP dari nama domain tersebut, namanya server DNS. Sama seperti kita menghubungi teman kita, kita harus punya nomor teleponnya. Tapi tidak akan mungkin secara efisien kita mengingat semua nomor telepon teman-teman kita. Kita hanya cukup mengisikan kontaknya saja dengan nama. Nah, daftar kontak yang terdapat nomor telepon tersebut itu ya yang disebut sebagai record DNS yang disimpan dan direkam oleh server DNS. Nah, baik, kita menuju ke window yang satu lagi untuk memantapkan materi kita. Nah, ini untuk materi administrasi sistem jaringan. Nah, di sini untuk mengetahui DNS servernya siapa? Oke, kita masukkan perintah ifconfig. Oke, karena ini Android berbasis Linux ya. Oke. Administrasi sistem jaringan pun dia menggunakan Linux. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Ifconfig fungsinya untuk mengecek ya, mengecek, dan kamu semuanya bisa belajar seperti ini di rumah. Aplikasinya namanya Terminal Emulator. Nanti akan coba saya tampilkan. Nah, ifconfig ini fungsinya untuk mengetahui kartu jaringan yang ada di HP saya. Nah, di sini di HP saya menggunakan HP Oppo ya. Ketika di ifconfig ternyata ada kartu wireless 1, di situ ada keterangan WLAN 0 itu ya, WLAN 0. Alamat IP-nya ya, inet address-nya 192.168.1.6. Nah, sedangkan di bawahnya oke, ada alamat loopback ya 127.001. Ini alamat yang sudah pasti ada di semua komputer ya, untuk ngetes apakah komputer bisa berkomunikasi di jaringan atau tidak. Sedangkan di bawahnya ada keterangan inet 6 address, yaitu alamat IP versi 6 perangkat wireless saya. Nah, di sini karena perangkat wirelessnya hanya kartu jaringannya hanya ada satu ya, hanya ada WLAN 0. Kalau di komputer kan ada keterangan ETH0. Nah, di sini ada keterangan P2P 0. Nah, ini kartu jaringan yang sifatnya emulator, software ya, hardware-nya nggak ada. Nah, ini ifconfig. Nah, kita akan coba ya, perintahnya clear ya untuk oke.
Kita akan coba melakukan tes ya, tes dengan cara gimana Pak? Kita akan ngetes DNS ya. DNS-nya kita itu siapa? Oke. Oke, perintahnya ns lookup. Ya, misalkan kita mau ngetes apakah Google itu bisa kita terjemahkan atau tidak. Tadi ketika di ping sih ada reply ya. Oke. Oke, not found ya. Kita coba ns lookup www.google.com. Oke. Ternyata perintah ns lookup ini tidak dikenali di terminal emulator. Nah, kalau tidak ada, kita bisa ping ya www.google.com. Oke, nah ternyata bisa ya, ping www.google.com. Nah, karena kita ping ternyata bisa, berarti kan itu sudah bisa ya, sudah bisa diterjemahkan. Nah, yang menerjemahkan siapa? Nah, caranya yaitu kita bisa cek ya di if config slash, saya juga agak lupa ya, if config WLAN kosong ya. Oke. Nah, ini kita bisa lihat ya settingan IP-nya. Yang pertama, oke, tapi di sini tidak terlihat ya alamat gateway-nya. Oke, kita akan coba lihat settingannya di sini. Oke, ke pengaturan, oke, ke WiFi, oke, ke sini. Nah, di sini pengaturannya yaitu IP-nya DHCP. Jadi kita nggak ngatur apa-apa ya. Nah, IP-nya DHCP. Nah, yang ngasih siapa yang ngasih? Yaitu 192.168. Nah, ini alamat IP-nya 192.168.16. Nah, di sini tidak ada keterangan gateway-nya berapa. Nah, kita bisa cek di sini. Perintahnya yaitu route min n. Ini kalau show IP route mungkin. Oh, tidak ada ya. Route print. Oke, trace route coba ya. Trace route google.com. Nah, ini terbatas berarti ya emulatornya. Nah, paling tidak ketika kita ping ya, ini kalau di Windows itu nslookup ya, nslookup www.google.com begitu. Seperti ini ya. Ini kita enter langsung muncul. Nah, jadi fungsinya DNS seperti itu. Nah, langkah berikutnya yaitu kita bahas setelah DNS. Berarti DNS fungsinya menerjemahkan. Nah, gateway fungsinya yaitu agar kita bisa ngeping ke internet. Nah, contoh misalkan alamat IP yang kita tuju itu ada di jaringan luar 8888. Nah, ini kita ping dan bisa connect karena posisinya ada gateway-nya. Nah, kalau tidak ada gateway-nya otomatis kita nggak mungkin bisa menuju ke host dengan tujuan 8888. Langkah berikutnya yaitu setelah kita tahu gateway-nya, berarti gateway-nya itu siapa Pak? Gateway-nya itu router itu sendiri. Nah, di mana router ini router wireless. Ya, berarti gateway-nya itu si WiFi dengan nama Fury ini ya. Dengan kecepatan tautan 72 Mbps. Nah, alamat IP-nya settingannya di sini tidak begitu lengkap seperti di komputer. Oke, langkah selanjutnya setelah kita tahu, oh ya, berarti DNS fungsinya untuk menerjemahkan. Langkah selanjutnya yaitu kita coba untuk yang lain kita tutup saja. Oke, langkah berikutnya yaitu kita demonstrasikan tentang fungsi
HTTP. HTTP itu kepanjangannya Hypertext Transport Protocol. Jadi ketika kita mengakses suatu informasi yang ada di situs, misalkan ini ya, nah kita bisa memasukkan ada dua opsi. Ini opsi yang pertama, misalkan saya mau mengakses alamat IP-nya akses point saya. Oke, nah begini. Nah, berarti saya harus tahu IP-nya. Nah, dengan bantuan DNS, saya nggak perlu tahu IP-nya ya. Nah, sama seperti kamu browsing, kamu nggak perlu tahu IP-nya Google berapa. Nah, ketika kita mengakses suatu IP, ya di browser terus tampil halaman situs seperti ini, berarti alamat IP tersebut tersedia layanan namanya web server atau disebut sebagai HTTP server. Jadi server yang menyajikan informasi akses melalui web browser. Nah, tanda seperti ini, nah tanda ya segitiga seperti ini ya, berarti koneksinya menggunakan HTTP. Di situ terlihat koneksinya menggunakan HTTP. Sedangkan ketika kita menggunakan, misalkan saya ngakses YouTube ya, youtube.com. Oke. Kita akses. Nah, ternyata di sini ada keterangannya tanda gembok ya. Nah, berarti ini menggunakan HTTPS. Nah, koneksinya aman. Yang dimaksud dengan koneksi aman bagaimana? Koneksi tersebut terenkripsi. Jadi ketika kita melakukan proses unggah data, download dan lain sebagainya, proses pertukaran informasi, maka informasi tersebut akan disamarkan ke bentuk yang lain, atau istilahnya yaitu dienkripsi. Nah, sedangkan bagi penerimanya yang menerima informasi tersebut akan dikembalikan ke bentuk aslinya yang disebut sebagai deskripsi. Nah, ini aman karena apa? Selama proses transmisi data, nah data asli tersebut tidak dikirimkan dalam bentuk aslinya, tapi dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Nah, kalau kita menggunakan HTTP seperti tadi, kita lihat yang kita rubah 192 yang ini. Nah, ini menggunakan koneksi HTTP, ya sangat tidak aman. Ya, tidak amannya bagaimana, Pak? Otomatis semua komunikasi yang menuju ke HTTP dapat disadap, dan ketika disadap kita bisa langsung tahu pesan aslinya. Nah, sama seperti kita melakukan ujian biasanya kalau ada yang mau kerjasama biasanya menggunakan satu kode yang mungkin hanya diketahui oleh dua orang atau beberapa orang yang bertukar jawaban misalkan. Pengawasnya nggak tahu. Nah, itulah salah satu contoh prinsip enkripsi atau kriptografi. Nah, setelah kita mengetahui ternyata HTTP itu untuk akses ke browser, HTTPS akses ke browser secara aman. Berarti kita sudah menguasai tiga hal ya, DNS, HTTP, HTTPS. Yang berikutnya yaitu gateway tadi, yaitu alamat IP yang ada di router menghubungkan kita ke jalur jaringan lain, baik itu LAN ataupun menuju ke internet. Nah, baik, berarti sudah 4 nih untuk materi kita. Langkah berikutnya yang terakhir yaitu tentang FTP. Nah, FTP itu apa, Pak? Oke, FTP itu sama seperti kamu mengakses Google Drive. Nah, ini saya ambil contoh. Nah, ini misalkan saya punya keinginan melakukan penyimpanan data. Nah, ini kan saya nyimpennya di servernya Google. Nah, oke, ambil contoh seperti ini. Nah, ini ada folder, ada beberapa. Nah, saya kepengen berkas-berkas saya nggak saya simpan di servernya Google, tapi saya punya server sendiri. Maka untuk membangun suatu penyimpanan online berbasis mekanisme jaringan secara pribadi, ya artinya kita bangun dari awal, maka kita membutuhkan namanya protokol yang namanya FTP, File Transfer Protocol. Nah, bagaimana Pak bentuknya untuk FTP? Oke, saya akan coba mendemonstrasikan ya FTP anonymous login.
saya coba ganti ya, FTP ITS kambing UI misalnya. Oke, kita klik ya, bentuknya FTP seperti apa Pak. Saya akan coba demokan ya. Ya, oke. Nah, kita pakai FTP yang bawahnya. Bisa diakses enggak? Nah, di sini ada keterangan FTP // nama situs ya, domain situsnya. Oh, ternyata tidak dapat dijangkau. Oke, kita ulangi lagi. Oke. Repo Debian misalkan FTP. Oke, kita akan coba ya. Ya. Oke, untuk kita akan coba. Oke, kalau tidak bisa, wah ini memang nggak bisa ya. Situs ini tidak dapat dijangkau. Oke, cara mengaksesnya seperti ini. Ini contoh ya. Misalkan, nah, oke, saya coba akses salah satu. Oke, nah seperti ini tampilannya. Nah, jadi kita harus login. Ya, ini mencoba saja ya. Oke. Oke. Ini nggak bisa ya, karena saya nggak tahu username dan passwordnya. Nah, maka dia akan nge-prompt lagi. Nah, jadi FTP, kalau kita menggunakan FTP, saya coba pakai alamat routernya saya ya untuk contoh. Oke. FTP 192 168. Oke. Oh, enggak bisa. FTP ITS coba ya. ISO. Oke. Oke, baik. Kita coba ya download via HTTP dan FTP. Oke, kita pilih yang coba yang FTP ya. Ini contoh ya. Bentuknya ternyata banyak yang nggak jadi ya. Kayak gitu ya. Coba edit ya. Oke. FTP jaringan. Oke.
Karena ini tidak bisa, maka saya berikan visualisasi ya. FTP Debian ISO. Oke, bentuknya FTP seperti apa? Oke, bentuknya seperti ini ya. Ketika kita udah bisa login, nah ini kan di atasnya ada keterangan FTP www.kabayan.net. Nah, dia harus login dulu, memasukkan username, memasukkan password, nanti bentuknya seperti ini. Jadi kumpulan file-file, kumpulan folder. Nah, kita bisa mendownload kalau kita bisa masuk, tapi belum tentu kita bisa menghapus atau mengupload. Berbeda dengan Google Drive. Jadi prinsipnya hampir sama dengan Google Drive, cuman kita buat di server kita sendiri. Kalau Google Drive itu kan sistemnya sudah jadi dan kita tinggal pakai ya. Nah, jadi kembali lagi kita buat kesimpulan bahwa kita telah mempelajari tentang apa itu DNS, bagaimana mekanisme kerja DNS, apa itu gateway, fungsi gateway, apa itu HTTP, HTTPS, dan terakhir yaitu tentang FTP. Nah, demikian materi tentang ASJ. Silahkan sekalian semuanya membuat resume untuk persiapan nanti, atau ringkasan materi untuk persiapan nanti ketika menghadapi penilaian tengah semester yang bentuknya esai. Sekian dari saya, dan mohon maaf dalam penyampaian ada beberapa kendala teknis. Saya akhiri. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.